Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan Maha berdaulat atas segalanya. Terima kasih kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang telah menolong dan memampukan kami dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 20-21. Tertulis demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa faktor penentu bagi kondisi kehidupan kita. Tentu Tuhanlah yang utama sebagai faktor yang menentukan. Namun demikian, pilihan dan tindakan kita juga menjadi faktor. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tindakan kita, yang menentukan keadaan kita adalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul akan memberi dampak pada keadaan kita. Bergaul dengan pemabuk membuat kita jadi pemabuk. Bergaul dengan penyuka pesta akan membuat kita juga menjadi sama. Bergaul dengan orang malas akan membuat kita malas. Bergaul dengan orang rajin akan membuat kita rajin juga. Bergaul dengan pelaku kriminal akan merusak pikiran jadi seperti seorang kriminal. Jim Rohn, seorang penulis di Amerika Serikat, pernah berkata, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Maknanya adalah bahwa kita akan jadi sama dengan siapa kita bergaul. Oprah Winfrey pernah mengatakan, bergaullah dengan orang-orang yang akan membuatmu naik ke atas. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan bagi kita, yang berdampak baik, bukan berdampak buruk. Firman Tuhan katakan pergaulan buruk merusak kelakuan yang baik. Itu sebabnya kita harus pilih dengan siapa kita bergaul. Pilih yang benar. Dalam Amsal 13 ayat 20-21 ini dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia, yaitu Tuhan, membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita akan jadi bijak, saudara. Kita akan ketularan nilai-nilai yang bijak dari orang-orang yang bijak, yang dengan siapa kita bergaul. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang bebal, orang-orang yang pemberontak, orang-orang yang tidak punya nilai, tidak punya aturan, tidak memegang prinsip, apalagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kita akan ketularan juga, saudara. Dan dampaknya di sini dikatakan akan menjadi malang. Tentu bukan kota Malang, saudara. Kita tahu makna malang di sini. Maksudnya adalah keadaan akan menjadi buruk. Ada konsekuensi yang tidak baik dari pergaulan dengan orang-orang yang bebal. Mungkin kelihatannya bergaul dengan orang yang bebal, bergaul dengan orang-orang yang tipe pemberontak, tipe yang suka-suka, yang mana-mana saja, kelihatannya mungkin menyenangkan, tapi itu akan membawa kita kepada dosa, kepada kejatuhan, kepada kesukaran, kepada masalah. Kalau kita hidup dalam dosa, dikatakan di ayat 21, kita akan dikejar oleh malapetaka. Dosa itu selalu punya konsekuensi buruk, dan konsekuensi buruk itu tidaklah menyenangkan.
Karena itu jangan bikin masalah dalam hidup kita. Kejarlah yang baik, lakukan yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang bijak, yang takut akan Tuhan. Ada balasan bagi orang benar yang hidup dalam firman Tuhan. Balasannya adalah kebahagiaan. Ada upah yang baik bagi kita semua yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jaga pergaulan kita, karena itu menentukan keadaan kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu cinta akan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang tepat, yang membuat kita semakin naik dan bukan turun, yang membawa kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami bergaul dengan orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terkesima dengan pergaulan yang kelihatannya menyenangkan, tapi yang sebenarnya akan menyeret kami kepada dosa dan kejatuhan, serta malapetaka. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami hati yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera, sehingga kami menikmati tidur dan istirahat kami malam hari ini dengan nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, dan sucikan kami, sempurnakan kami seturut dengan rancangan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.